Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Ramadhani dari angkatan 2024. NIM saya adalah 240506011. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan review materi bahasa Indonesia yang berjudul Sejarah Bahasa Indonesia. Diketahui bahwa bahasa Indonesia diresmikan pada tanggal 28 Oktober tahun 1945. Dan asal mula bahasa Indonesia adalah berasal dari bahasa Melayu. Mengapa? Tentu saja ini telah dibuktikan dengan ditemukannya prastasi di Palembang yang bertuliskan dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu mulai digunakan pada abad ke-7 di Indonesia. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari campur tangan Kerajaan Sriwijaya yang mulai menguasai perdagangan di daerah Sumatera saat itu. Dan kemudian, bahasa Melayu mulai digunakan oleh rakyat di Selat Malaka. Penggunaan bahasa Melayu ini digunakan hingga abad ke-17 ketika Belanda masih menduduki di Indonesia. Pada masa itu, bahasa Melayu sering disebut sebagai lingua franca atau sebagai penghubung antar golongan seperti pedagang, masyarakat, dan juga golongan-golongan lainnya. Banyak pertanyaan yang kita timbulkan atau banyak pertanyaan yang kita tanyakan, mengapa harus bahasa Melayu yang menjadi dasar bahasa Indonesia? Pertama, bahasa Melayu memiliki tingkatan-tingkatan atau predikat-predikat yang mudah dipahami oleh warga Indonesia, tidak seperti bahasa Jawa, Sunda, dan bahasa daerah lainnya. Karena bahasa Melayu yang mudah dipahami ini, maka rakyat Indonesia menggunakannya sebagai bahasa penghubung antar masyarakat. Lalu untuk manfaatnya sendiri, bahasa Melayu zaman dulu digunakan sebagai lingua franca seperti yang saya katakan, di mana lingua franca ini digunakan sebagai penghubung antar golongan atau pedagang, karena saat itu banyak pedagang yang masuk ke Indonesia dan saat itu kita menggunakan bahasa Melayu sebagai penghubung antar golongan dan juga pedagang. Bahasa Melayu selain sebagai bahasa penghubung, yaitu adalah sebagai bahasa resmi, bahasa sebagai penyampai ilmu pengetahuan, dan juga bahasa pengantar. Terkadang bahasa Melayu juga digunakan sebagai bahasa agama. Selain prestasi yang saya sebut, masih banyak lagi prestasi yang menunjukkan bahwa bahasa Melayu pernah ada di Indonesia. Pertama adalah prasasti kedudukan Bukit Palembang tahun 683 Masehi, dan juga prestasi Talang di Palembang tahun 686 Masehi, dan prestasi Kota Tapur di Bangka Barat tahun 686 Masehi. Dan akhirnya, seiring berkembangnya zaman dan juga mulai terlewatnya sejarah, bahasa Indonesia mulai digunakan oleh rakyat Indonesia dan mulai dikenal. Bahasa Indonesia sendiri diresmikan pada tanggal 28 Oktober tahun 1945 bersama dengan Sumpah Pemuda. Dan bahasa Indonesia ini seiring waktu dan berjalannya waktu mengikuti perkembangan zaman, tentu saja dia akan berkembang karena banyak masuknya budaya asing ke Indonesia. Dan mulai muncullah bahasa-bahasa gaul atau slang seperti bahasa Inggris yang gaul, dan orang Indonesia mulai menggunakan bahasa seperti itu. Padahal bahasa Indonesia memiliki manfaatnya sendiri, yaitu adalah sebagai identitas kita sebagai rakyat Indonesia, dan yang kedua adalah bahasa baku atau bahasa penghubung yang benar dan tepat. Bahasa Indonesia juga akan membantu sekali dalam pembicaraan kita sehari-hari, karena tidak semua orang atau setiap kalangan masyarakat mengetahui tentang apa itu bahasa slang atau bahasa gaul yang digunakan. Oleh sebab itu, kita harus membudayakan bahasa Indonesia yang benar dan tepat. Jadi tidak ada larangan bagi kita untuk menggunakan bahasa lain dalam kegiatan kita sehari-hari. Namun untuk penanggulangannya agar kita tetap mencintai bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia, adalah dengan memfilter budaya-budaya yang masuk dan tetap memperteguh kokoh bahwa bahasa kita adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan kita, sebagai bahasa penghubung kita, dan tentu saja kita tidak masalah menggunakan bahasa lain. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kurangnya, karena yang sempurna itu adalah Tuhan. Dan tolong saya meminta kritik dan saran kepada teman-teman semua jika masih banyak kekurangan saya. Mungkin di kemudian hari saya akan memperbaikinya dengan saran dan kritik dari teman-teman agar saya lebih berkembang ke depannya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mencurigakan, apalagi